Mas Radit, selamat 20 tahun pernikahan. Mari kita bercerai. Apa? Cerai? Radit mematung di tempat. Selama beberapa detik napasnya tertahan, sementara matanya menatap lekat-lekat Kamala dan mengunci mata mereka di udara. Dia tanpa sadar meremas kuat map coklat di tangannya. Dalam keheningan dan temaramnya lampu ruang keluarga, Radit mencoba mencerna apa yang dia dengar dan lihat. Bukankah ini 20 tahun pernikahan mereka, lalu kenapa Kamala mengajaknya bercerai? Bukankah dengan pakaian yang merah menggoda itu, mereka bisa menikmati malam panas di ranjang yang mulai dingin itu? Apa yang salah? Kenapa bercerai? Aku pasti salah dengar. Radit mencoba untuk mencari pembenarannya sendiri. Dia harus memastikannya. Kamu bilang apa, Mala? Tanya Radit lambat-lambat. Dalam hati, dia berharap istrinya itu akan mengiyakan dan mengatakan dengan lancang bahwa perceraian itu hanyalah candaan saja. Kamala menghela napas dalam. Perlahan dia menaruh kue tart perayaan pernikahan mereka di meja terdekat. Kemudian, barulah dia kembali menghadap Radit. Bahkan tanpa segan dan tanpa senyuman, mata mereka bersirobok di udara. Aku mau cerai, ucap Kamala tegas dan penuh tekanan. Tidak ada gentar, seolah itu keputusan finalnya. Sorot matanya pun berkobar, seperti mengatakan itu yang paling dia inginkan. Map yang kamu pegang itu adalah draft perceraian. Mas, kamu tinggal tangan aja. Nanti pas pengajuan perceraian, semua bisa diproses dengan cepat dan nggak pakai ribet. Hemat waktumu, lanjut Kamala. Senyum miring dengan decakan pelan terpasang di wajah Lunya. Nggak salah dengar, Radit menggeleng. Dengan sedikit kasar, Radit membuka map dan menarik kertas di dalamnya. Napasnya langsung memburu saat membaca nama perjanjian ini, perjanjian perceraian. Mala, kamu bercanda, kan? Radit lahan bali mendongak, menatap Kamala. Suaranya agak bergetar saat bertanya. Ini perang buat perayaan pernikahan kita, kan? Biar nggak sepi karena anak-anak udah pindah ke apartemen. Lagi dan lagi, Radit masih berharap semua ini candaan. Namun, gelengan Kamala seolah memupuskan harapannya. Aku serius, Mas Radit, balas Kamala. Bahkan saking seriusnya, aku nggak minta harta gono gini. Aku cuma mau bebas. Itu aja. Seketika sakit kepala yang sempat hilang itu kembali datang. Napasnya yang memburu menambah tidak nyaman badannya. Refleks, pria itu menundukkan kepala sambil memijat ujung hidungnya. Malam ini, Radit mencoba untuk kembali menegakkan kepalanya. Kita tidur, besok pagi baru kita lanjut bahas masalah ini. Aku nggak mau, tolak Kamala tegas. Mas, kamu itu nggak pernah punya waktu. Selama beberapa tahun ini, kamu jarang pulang ke rumah. Bahkan dalam seminggu pun, aku mungkin cuma ketemu kamu sekali atau 2 kali. Itu pun aku harus memaksa diri buat tetap bangun tengah malam demi bisa lihat kamu pulang, karena kalau enggak, kamu pulang aku udah tidur, kamu berangkat, aku masih tidur. Kamala menggeleng. Waktu kamu sama Asep dan waktu kamu sama aku jauh lebih banyak sama Asep, kan? Kita ini suami istri atau aku hanya sekadar ada aja biar kamu bisa bilang ke dunia, kamu udah marit mas, aku nggak mau buang-buang waktuku lagi, aku cukup ngerasa kesepian dan nggak diinginkan selama beberapa tahun ini. Jadi, mohon kerja samanya. Dan, mari berpisah baik-baik. Radit menelan ludah banyak-banyak. Perlahan dia semakin mendekati Kamala. Tangannya mencoba menyentuh lengan wanita itu, sayangnya langsung ditepis keras. Tolong jangan sentuh aku, Mas. Kamala kembali menolak. Kita udah mau pisah. Mala, panggil Radit dengan lembut. Kita udah nikah. 20 tahun. No, kita udah bersama sejak kita lahir. Anak-anak juga udah dewasa, kenapa harus berpikir berpisah? Mala, aku nggak selingkuh. Satu-satunya wanitaku cuma kamu. Tolong, jangan pikirkan hal ini. Aku udah cukup lelah kerja dan harus pontang-panting Jakarta luar negeri demi kamu dan anak-anak. Jangan pergi, ya, anggap aja perpisahan ini cara kamu bebas, Mas. Kamu nggak perlu pulang ke rumah ini. Kamu bisa bebas kemana aja tanpa perlu diganggu sama aku. Aku hanya kasih kamu kebebasan bersama hal yang kamu suka, pekerjaan kamu. Kamala tersenyum sinis. Win-win solution. Kamala. Tanpa sadar Radit meninggikan intonasi suaranya. Saat menyadari Kamala terbelalak, rasa bersalah langsung menyergap Radit. Buru-buru dia kembali melembutkan suaranya. Maaf, aku nggak maksud high tone.
Mal, aku nggak suka pekerjaan aku. Aku kerja, karena aku harus penuhi semua kebutuhan hidup kita. Radit menarik napas banyak-banyak, lalu mengembuskannya. Besok aku harus ke Malaysia. So, let's all sleep. Oke, dengan segera Radit melepaskan jasnya. Kemudian, dia memakaikannya ke tubuh Kamala. Pakaian kamu terlalu terbuka dan tipis. Di sini dingin. Jangan sampai masuk angin. Udah, kamu nggak mau bahas apapun lagi? Tanya Kamala terdengar frustrasi. Kita akan bahas itu lagi setelah aku kembali dari Malaysia. Oke, basah, kan? Pinta Radit. Kamala bergeming sesaat, lalu mengangguk. Radit memasang senyum. Dia menepuk permukaan jasnya di badan Kamala. Sekarang kita tidur. Bahasan ini kita tunda. Malah, aku berharap setelah kamu bangun, kamu lupa masalah. Radit menepuk kepala Kamala beberapa kali. Untungnya, wanita itu tidak menolak. Sebelum kemudian, dia berbalik menuju tangga dan menaikinya. Malam ini, kepalanya terlalu menyakitkan. Dia butuh tidur dan istirahat. Dan ya, dia benar-benar berharap, saat bangun pagi nanti, kejadian barusan hanyalah mimpi buruk saja. Sementara itu, Kamala masih mematung di ruang tamu. Tatapannya tertuju lurus ke arah punggung Radit yang perlahan menjauh dan menghilang. Bahkan aku minta cerai pun, dia masih memikirkan kerjaannya. Kamala mendekus keras. Dengan kasar, Kamala menarik lepas jas Radit dari tubuhnya. Dicampakkannya benda itu ke lantai. Barulah dia bergerak menuju sudut rak buku di ruang keluarga. Di sana, Kamala sudah menyiapkan kopernya. Memang sejak awal, setelah memberikan surat cerai itu, dia tak berniat tinggal. Dia hanya pergi menjauh saja. Lambat-lambat Kamala menarik koper menuju pintu rumah. Namun, baru beberapa langkah, dia mendongak menatap tangga. Senyum pedihnya tersungging. Di tengah perasaannya yang karut-marut, dia berbisik, "Mas Radit, bahagia ya? Selamat tinggal." Kali ini, Kamala benar-benar pergi dari rumah. Bunyi alarm seolah menarik nyawa Radit kembali ke badannya. Matanya terbuka lebar-lebar. Napasnya agak memburu saat menemukan langit-langit kamar yang gelap. Sakit kepalanya sudah reda berkat obat. Walau masih mengantuk, dia harus bangun sekarang. Tangan Radit lambat-lambat meraba nakas di sebelah. Diraihnya ponsel untuk mematikan alarm sekaligus melihat jam di sana. Pukul 5, gumam Radit. Dia bergerak lambat-lambat, lalu menduduki ranjang. Dia tidak mau mengganggu Kamala yang tidur di sebelahnya. Awalnya, itu yang Radit pikirkan. Namun, saat akan turun dan menatap sang istri sebelum berangkat kerja, dia tak menemukan siapapun tidur di sisi kiri ranjangnya. Malah, panggil Radit. Tangannya bergerak menyentuh banyak dan permukaan sprei sebelah. Area itu masih sangat rapi, tidak terlihat ada yang meniduri. Sebelumnya, seketika hati Radit mencelos. Suaranya agak meninggi saat memanggil, "Mala, Kamala." Tidak ada respons. Teriakannya yang berlalu menyisakan keheningan panjang, seperti memberitahukan bahwa ruangan ini hanya ada di sini. "Mala," teriakan Radit terdengar lebih frustrasi. Sekarang, dengan tergesa Radit menuruni tempat tidur. Sialnya, saking terburunya, dia tak menyadari kakinya masih terlilit oleh selimut. Badan pria itu limbung dan jatuh terduduk di karpet. Radit langsung mengerang pelan. Ada rasa nyeri di pantatnya. Namun, saat teringat Kamala yang tak ada di mana-mana, dia mengabaikan rasa sakitnya. Saat pintu kamar mandi dibuka, Radit menemukan ruangan itu kosong dan gelap. Dia kembali bergerak menuju ruang ganti. Refleks, dia membuka lemari utama mereka. Tubuh Radit langsung membeku di tempat. Sisi pakaian milik Kamala menghilang. Dia menoleh ke arah koper, milik istrinya juga tak ada. "Mami," teriak Radit sebagaimana dia memanggil Kamala di depan anak-anak mereka. "Mala, Kamala." Enggak, Radit menggeleng. Dia masih sulit menganggap Kamala benar-benar meninggalkannya. Dia pasti cuma pindah kamar. Jia, Radit berjalan cepat keluar kamar. Matanya jelalatan, otaknya seolah dipaksa berpikir, kemana dia harus melangkah. Tujuan pertama kamar Serena, kosong, kamar Sagara, kosong, beberapa kamar tamu pun kosong. Radit terus bergerak turun, namun, saat akan menginjak lantai terakhir, tiba-tiba kakinya slip. Dia terhuyung, lalu tersungkur jatuh. Pria itu mengerang pelan, lalu menduduki lantai. Radit baru tidak melihat Kamala beberapa jam dan perkataan cerai itu, dia sudah jatuh 2 kali.
Pikirannya pun kacau seolah tak bisa berpikir. Perhatian Radit teralihkan ke sesuatu hitam di atas karpet. Dengan susah payah dia berdiri, lalu bergerak mendekati barang yang jatuh itu. Napasnya tertahan menemukan jasnya di lantai. Saat Radit menghidu jas itu, aroma parfum Kamala semalam bercampur dengan parfum miliknya. "Mala, Big Ning!" teriak Radit. Dia harus menemukan istrinya, segera. Bibik. Bunyi derap langkah mendekat memaksa Radit mendongak. Seorang wanita berumur 50 tahunan muncul. Dia masih mengenakan daster rumahan dengan ekspresi panik. Ibu kemana?" todong Radit. "Ibu," kening Big Ning berkerut. "Semalam, pas jam 9, kami semua nggak dibolehin masuk ke rumah utama, Pak. Katanya mau ngerayain ulang tahun pernikahan sama Bapak. Ini juga saya baru keluar karena dengar Bapak panggil." Radit mengerang dengan putus asa. Dia masih memutar otak, siapa yang bisa dia tanyai mengenal Kamala. Hingga sosok satpam, penjaga rumahnya 24 jam muncul dalam benak Radit. Buru-buru dia keluar rumah. Dia tak peduli kakinya tak mengenakan alas. Apapun, dia harus menemukan satpam dan bertanya. Pak, teriak Radit sambil meraih pos satpam. Dia tersengal, menunggu satpam rumahnya muncul di depan mata. "Kenapa, Pak?" tanya satpam sambil mengerjap. Matanya sayu, mungkin karena harus jaga 24 jam. "Lihat ibu nggak?" Radit bertanya. "Ibu." Satpamnya itu mengerjap. "Oh, semalam ibu keluar sambil hawa koper, Pak. Terus naik taksi online kayaknya. Kok saya nggak dibangunin, sih?" Radit terdengar kesal,